Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Alisa, apa kau sudah selesai? Ucap Axele menggedor pintu. Sudah, ucap Alisa dengan cepat membuka pintu. Saat Alisa membuka pintu, mata Axele langsung membulat dengan sempurna. Penampilan Alisa sangat menggoda matanya sehingga dia enggan untuk berkedip walaupun hanya sedetik saja. Rambut Alisa yang basah dibiarkan tergerai begitu saja. Baju kaos yang kebesaran serta celana boxer yang digunakan membuat penampilannya nampak semakin imut. Ternyata istriku sangat menggoda. Ingin sekali aku melahapmu hidup-hidup saat ini juga. Axele pergi ke sebuah toko pakaian seorang diri. Dia memilih beberapa pakaian untuk Alisa. Walaupun bukan pakaian branded, akan tetapi Axele merasa bahagia. Karena dia bisa membeli pakaian untuk istrinya menggunakan uangnya sendiri. Bahkan dia tanpa ada rasa malu memilihkan pakaian dalam untuk Alisa. Akan tetapi dia mengalami sebuah kesulitan ketika ingin memilih beh untuk Alisa. Dia tidak bisa memilih ukuran yang pas karena dia belum melihat maupun menyentuh bagian itu. Hingga akhirnya, dia melihat seorang pegawai toko itu yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan Alisa. "Permisi, Nona, apa boleh saya meminta bantuan Anda?" tanya Axele menghampiri wanita itu dengan sopan. "Iya, Tuan, apa yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu sambil menatap kagum ketampanan Axele. "Begini, saya kesulitan untuk menentukan ukuran istri saya," ucap Axele sambil menunjuk ke pakaian dalam yang tersimpan rapi. Mendengar ucapan Axele, wanita itu langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia menatap penampilan Axele dari atas sampai bawah. Masih muda dan juga tampan, jadi dia tidak percaya jika Axele sudah menikah. "Memangnya milik istrimu sebesar apa?" tanya wanita itu tersenyum nakal. "Itu dia, aku belum pernah melihat dan juga menyentuhnya. Jadi aku tidak tahu, tapi jika aku perhatikan tubuh kalian hampir sama, apa boleh kau memilihkan seukuranmu saja?" ucap Axele mengaruk kepalanya yang tidak gatal. "Baiklah, aku akan membantumu," ucap wanita itu manja lalu memilihkan ukuran yang pas untuknya. "Ini," ucap wanita itu memberikan beberapa potong pakaian dalam untuk Axele. "Terima kasih ya, Nona," ucap Axele tersenyum sambil menerima pakaian dalam itu. Kau melihat isinya jika kau mau," ucap wanita itu berusaha menggoda Axele. "Maaf, Nona, saya tidak tertarik pada hal yang haram. Karena saya memiliki yang halal di rumah," ucap Axele tersenyum lalu pergi meninggalkan wanita itu. Mendengar ucapan Axele, wanita itu hanya mampu menghentakkan kakinya dengan penuh kekesalan. Padahal dia sudah berusaha merayu Axele dengan kecantikan dan keindahan tubuhnya. Namun, sangat disayangkan dia malah ditolak secara mentah-mentah oleh Axele. Saat di kasir semua orang menatap Axele bingung. Akan tetapi, Axele memilih untuk diam dan tidak memperdulikan tatapan mereka. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah pulang, dan memberikan pakaian yang dia beli kepada Alisa. Dia tidak sabar melihat bagaimana reaksi Alisa nantinya ketika dia menerima pakaian pemberiannya. Setelah selesai, Axele langsung kembali ke mansion dengan menggunakan motornya. Dia melajukan motornya dengan kesempatan sedang. Dia terus tersenyum mengingat jika ada seorang wanita yang sedang menunggu kepulangannya. Sesampainya di perkarangan mansion, Axele langsung memarkirkan motornya. Dia memasuki mansion dengan santai sambil membawa kantongan belanjaan yang memenuhi kedua tangannya. Saat melewati ruang tamu, Mirna yang sedang duduk santai di sofa menatap sinis kedatangannya. "Baru nikah beberapa jam, tapi wanita udik itu sudah memerasmu," ucap Mirna menatap sinis kantongan belanjaan yang ada di tangan Axele. "Dia tidak memerasku, aku hanya ingin melakukan tanggung jawabku sebagai seorang suami," ucap Axele ketus lalu kembali melangkahkan kakinya. "Tanggung jawab apa? Kau saja masih menumpang hidup dengan kami," ucap Mirna tanpa ada perasaan sedikitpun. Mendengar ucapan Mirna, Axele langsung menghentikan langkahnya lalu menatap Mirna dengan tatapan kosongnya. Dia memang sudah terbiasa diremehkan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi dia tidak akan terus-menerus diam. Karena bagaimanapun sebagai seorang pria yang sudah beristri dia memiliki harga diri yang semakin besar. "Aku tidak pernah meminta kalian untuk membesarkanku. Aku membeli ini semua dengan uangku sendiri.
Tidak ada sedikit pun uang keluarga ini yang keluar untuk membeli kebutuhan istriku, ucap Axele penuh penekanan dan suara sedikit meninggi. Memang wanita itu membawa dampak buruk kepadamu. Sekarang kau berani meninggikan suaramu di depan Mama, ucap Mirna bangkit dari duduknya lalu menatap Axele penuh amarah. Aku tidak akan berbicara seperti ini, jika Mama bisa menjaga sikap Mama. Aku selama ini sudah berusaha untuk diam, setiap kali kata-kata yang menyakitkan itu keluar dari mulut Mama. Tapi Mama terus saja merendahkanku dan menghinaku sesuka hati Mama. Sebenarnya aku ini anak Mama atau bukan sih? Ucap Axele dengan mata berkaca-kaca. Mendengar ucapan Axele, Mirna langsung terdiam. Axele memanglah putra kandungnya, akan tetapi dia selalu melampiaskan semua kekesalannya kepada Axele. Bahkan dia selalu menyibukkan diri dan tidak mau mengambil pusing akan rumah tangganya. Namun, tanpa dia sadari dengan sikapnya itu telah menyakiti perasaan Axele. Sehingga membuat Axele menjadi anak yang pembangkang dan jatuh ke dalam pergaulan bebas. Mama melakukan ini semua memang karena kamu tidak berguna. Kau hanyalah anak yang tidak berguna dan menjadi beban keluarga, ucap Mirna menunjuk wajah Axele dan menatapnya penuh amarah. Mendengar ucapan Mirna, Axele hanya diam dan menitikkan air matanya. Dia melangkahkan kakinya meninggalkan Mirna dengan pikiran kosongnya. Bahkan dia tidak peduli dengan ocehan Mirna yang terus menghinanya. Ucapan Mirna kali ini sangat menyakiti hatinya, sehingga membuat Axele semakin membencinya. Alisa yang tadinya ingin mengambil air minum tidak sengaja mendengar pertengkaran Axele dan mamanya. Dia tidak menyangka jika keadaan keluarga Axele juga sangat hancur. Bahkan dia dan Axele memiliki nasib yang sama-sama tidak dianggap meskipun ada. Apa mungkin, karena itu maka Allah menyatukan mereka berdua, agar mereka bisa saling menghargai dan melengkapi satu sama lain. Saat melihat Axele melangkahkan kakinya menuju kamar mereka, Alisa dengan cepat kembali ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang dan pura-pura tidak melihat apapun. Ketika melihat wajah kusam Axele saat memasuki kamar mereka, Alisa langsung menyambutnya dengan senyuman. Dia berharap dengan senyumannya dapat membuat Axele melupakan ucapan mamanya. Kakak dari mana saja? Aku mencari kakak sejak tadi loh, ucap Alisa tersenyum sambil menghampiri Axele. Ini, aku tadi pergi ke toko untuk membelikan pakaian untukmu. Maaf, karena aku tidak sempat meminta izin kepadamu, ucap Axele tersenyum lalu meletakkan barang belanjaannya di sofa. Wah, ini banyak sekali, Kak, ucap Alisa mencoba pakaian yang dibelikan Axele satu persatu. Maaf, karena aku hanya bisa memberikan pakaian seperti ini kepadamu. Aku janji jika aku punya uang, aku akan membelikan pakaian yang lebih bagus untukmu, ucap Axele menunduk sedih. Kata siapa ini tidak bagus, lihat ini sangat bagus kok. Bahkan aku tidak memiliki pakaian sebagus ini. Apa kau suka? Iya, aku sangat suka. Lalu apa? Tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. Aku sudah memberikan pakaian ini untukmu. Lalu apa kau tidak ingin memberikan sesuatu kepadaku? Mendengar ucapan Axele, Alisa langsung mengerutkan keningnya bingung. Jadi ini semua tidak gratis, ada bayarannya gitu? Tanya Alisa dengan wajah polosnya. Aku tidak butuh bayaran. Jadi, ini, ucap Axele menunjukkan wajahnya. Itu apa? Tanya Alisa tidak mengerti. Melihat Alisa yang tidak mengerti dengan kode yang dia berikan, Axele hanya membuang napasnya kasar. Dia melihat jika Alisa memang sangat polos. Jadi dia yakin jika Alisa belum pernah pacaran sebelumnya. Apa kau belum pernah pacaran? Tanya Axele. Tidak, ucap Alisa sambil mengelengkan kepalanya. Ya, sudah, sekarang kau simpan pakaianmu di lemari sana. Aku mau istirahat, ucap Axele memilih untuk membaringkan tubuhnya di ranjang. Saat ingin memejamkan matanya, tiba-tiba Axele mendengar suara perut Alisa yang berbunyi. Dia baru sadar jika dia belum memberi Alisa makan sejak pagi. Kau belum makan? Tanya Axele menatap Alisa. Belum, ucap Alisa cengengesan. Kau tunggu di sini ya. Biar aku ambilkan makanan untukmu, ucap Axele bangkit dari tidurnya. Baiklah, tapi apa boleh aku memakai salah satu pakaian ini? Baju ini terlalu besar, ucap Alisa menarik baju Axele yang dia kenakan. Itu semua pakaianmu. Jadi kau boleh memakainya sesukamu, ucap Axele tersenyum lalu membelai lembut puncak kepala Alisa. Terima kasih banyak, Kak.
Jadi besok aku bisa pergi ke kampus dengan pakaian yang layak, ucap Alisa tersenyum bahagia. Mendengar ucapan Alisa, Axele hanya terdiam. Dia merasa sangat bahagia karena bisa membuat Alisa tersenyum. Walaupun dia belum bisa memberikan kemewahan kepada Alisa. Namun, dia berjanji akan bekerja keras untuk menafkahi Alisa dengan keringatnya sendiri. Dia akan membuktikan jika dia mampu membangun rumah tangganya dengan Alisa dari nol. Baiklah, kau coba saja pakaian itu. Jika ada yang tidak pas katakan saja, mungkin aku bisa menukarkannya lagi, ucap Axele tersenyum lalu keluar dari kamarnya. Saat berjalan menuju dapur, tidak sengaja diberpas-pasan dengan Askara. Namun, dia lebih memilih untuk tidak memperdulikan kakaknya itu. Dia terus melangkah kakinya tanpa menatap ke arah Askara. Apa kau tidak mau menyapaku? Apa kau sangat membenciku? Tanya Askara menatap Axele. Maaf, aku hanya sedang terburu-buru. Alisa sudah lapar, ucap Axele menghentikan langkahnya. Kakak yakin kau bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk istrimu, ucap Askara tersenyum. Terima kasih atas pujiannya, ucap Axele kembali melangkahkan kakinya. Mendengar ucapan Axele, Askara hanya menatap kepergian adiknya itu. Ingin sekali dia memeluk Axele dan memberikan dukungan. Namun, hubungannya dengan Axele terlalu renggang. Jangankan memeluk dan memberikan dukungan, bahkan berbicara saja mereka sangat jarang. Namun, Askara tidak akan pernah berhenti memberikan perhatiannya kepada Axele. Dia akan terus berusaha menjadi kakak yang baik untuk Axele. Walaupun dia harus berjuang keras untuk itu. Sikap kedua orang tua mereka yang selalu membeda-bedakan mereka menciptakan jarak di antara keduanya. Axele pergi ke dapur dan mencari sesuatu yang bisa dia makan bersama Alisa malam ini. Namun, dia melihat meja makan yang kosong tanpa ada sedikit pun jejak makanan di sana. Kebiasaan keluarga mereka yang selalu mencari makanan sendiri, sehingga membuat meja makan terus kosong. Bahkan Axele tidak mengingat kapan dia makan bersama keluarganya. Kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sedangkan Askara sang kakak juga selalu menghabiskan waktunya di kantor. Membuat mereka semua seperti orang asing saja. Karena tidak ada makanan yang bisa dimakan malam ini, Axele memilih untuk memasak mie instan untuk Alisa. Walaupun sederhana, dia berharap bisa mengisi perut Alisa untuk malam ini. Dia memotong beberapa sayuran sambil bersiul. Dia berusaha terlihat tegar walaupun sebenarnya hatinya sangat terluka. Setelah selesai, Axele meletakkan mie instan itu ke dalam 2 mangkuk. Setelah itu dia membawanya ke kamar dan makan malam bersama Alisa. Makanannya sudah siap, ucap Axele tersenyum ketika melihat Alisa sedang menyimpan pakaian yang dia beli ke dalam lemari. Sudah siap ya, ucap Alisa langsung menghampiri Axele dengan penuh kegembiraan. Ayo kita makan di sini. Axele meletakkan 2 mangkok mie instan itu di meja yang berada di balkon kamarnya. Alisa langsung menghampiri Axele dan duduk di sampingnya. Berlahan Alisa tersenyum penuh kekaguman, ketika melihat pemandangan yang sangat indah dari balkon itu. Dari sana Alisa dapat melihat keindahan taman di sekitaran mansion, dan juga melihat indahnya bintang dan rembulan malam. Di sanalah Axele selalu menghabiskan kesendirian. Bahkan tempat itu adalah tempat favoritnya ketika berada di mansion. Pemandangan yang begitu indah dapat menenangkan pikirannya dan membuat semua beban pikirannya langsung menghilang sekejap. Apa kau suka? Tanya Axele menatap kagum kecantikan Alisa. Iya, tempat ini sangat indah. Mulai sekarang, tempat ini adalah tempat favoritku, saat ada di rumah besar ini, ucap Alisa tersenyum. Apa kau tahu, jika malam ini tempat ini menjadi semakin indah? Semakin indah? Tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. Iya, tempat ini terlihat sangat indah. Bahkan jauh lebih indah dari sebelumnya, ucap Axele tersenyum. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya mengerutkan keningnya bingung. Dia menatap ke seluruh tempat itu dan mencoba berpikir apa penyebab tempat itu terlihat semakin indah. Apa kau mau tahu alasannya? Tanya Alet sambil melahap mie instan miliknya. Apa? Tanya Alisa serius. Karena malam ini, ada seorang bidadari yang duduk di sampingku. Sehingga semua keindahan ini, langsung dikalahkan oleh kecantikannya, ucap Axele tersenyum sambil memainkan matanya. Mendengar gombalan maut Axele, Alisa langsung menunduk malu. Dia langsung mengambil mangkok mie yang ada di depannya, lalu melahap mie itu dengan layapnya. Pelan-pelan, aku tidak akan mengambilnya. Punyaku saja masih banyak,
ucap Axele tersenyum. Aku sangat lapar, ucap Alisa ketus lalu kali menyantap mie instan itu. Melihat itu, Axele hanya tersenyum kecil lalu kembali melahap mie-nya. Dia menghabiskan satu mangkok mie itu dengan lahap, sambil sesekali mencuri pandangannya kepada Alisa. Dia bersyukur dengan kehadiran Alisa dapat membuat hidupnya yang kelam menjadi berwarna. Istrinya itu sangatlah polos dan lugu, sehingga Axele semakin suka mengodanya. Setelah selesai makan kau tidurlah. Besok kita harus kuliah, ucap Axele. Kakak benar, aku juga sudah mengantuk. Aku tidur dulu ya, ucap Alisa bangkit dari duduknya. Mangkoknya taruh di mana ya? Tanya Alisa. Biarkan saja di sini, besok saja dibersihkan. Sekarang kau tidur saja, ucap Axele. Baik, tapi, ucap Alisa mengingat ranjang di kamar Axele cuman ada satu. Tapi apa? Ranjangnya, kan cuman ada satu. Jadi aku tidur di mana? Di ranjang lah, jadi di mana lagi? Lalu kakak tidur di mana? Ya tidur di ranjang bersamamu, ucap Axele santai lalu berjalan melewati Alisa. Dia langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang, lalu menepuk-nepuk kasur yang ada di sampingnya. Melihat Alisa yang hanya diam di tempat Axele kembali duduk lalu mengambil ponselnya. Hai Google, suami istri di malam pertama melakukan apa? Tanya Axele berbicara kepada Mbak Google. Suami istri di malam pertama biasanya melakukan malam pertama, di mana suami akan membobol istrinya, ucap Mbak Google sehingga membuat Alisa langsung terkejut. Malam pertama, membobol, cuman Alisa panik sambil menggigit ujung kukunya. Membobol, bagaimana caranya? Tanya Axele menatap Alisa sambil tersenyum. Kakak mau apa? Tanya Alisa refleks menutup dada dan bagian intimnya. Aku hanya bercanda. Lagian aku belum siap menjadi ayah, ucap Axele terkekeh geli melihat ekspresi Alisa. Sudah, ayo tidur, apa kau mau besok terlambat ke kampus? Tanya Axele lalu membaringkan tubuhnya dengan santai. Ayo sini, aku tidak akan melakukan apa-apa, ucap Axele kembali ketika melihat Alisa hanya diam saja. Mendengar ucapan Axele, Alisa hanya mengangguk patuk. Dia berjalan mendekati ranjang lalu membaringkan tubuhnya di sana. Jantungnya berdetak dengan kencang dan menimbulkan rasa gugup. Ketika melihat Alisa sudah membaringkan tubuhnya, Axele langsung mematikan lampu. Melihat itu, Alisa langsung menutup matanya sambil berkomat-kamit seorang diri. Bukannya merasa kasihan, Axele malah memegang perutnya berusaha untuk menahan tawanya. Mendengar Axele yang menertawainya, Alisa langsung memasukkan bibirnya kesal. Dia perlahan menarik selimut lalu berusaha memejamkan matanya. Selain hari yang sudah semakin larut, tubuh Alisa juga terasa sangat lelah karena kejadian tadi pagi. Kejadian yang menggubah hidupnya dalam seketika. Karena merasa lelah dan juga mengantuk, Alisa akhirnya tertidur dengan lelapnya. Melihat Alisa yang sudah tertidur, Axele langsung membawa tubuh Alisa ke dalam pelukannya. Dia menghirup aroma tubuh Alisa lalu memejamkan matanya. Hingga akhirnya pasangan pengantin baru itu langsung larut dalam mimpi mereka masing-masing. Ketika membuka matanya, Alisa merasakan ada sesuatu yang berat menimpa perutnya. Dia langsung membukatkan matanya terkejut ketika melihat sebuah tangan kelar melingkar dengan indah di perutnya. Arg! Alisa langsung berteriak ketika melihat Axele tidur di sampingnya sambil memeluknya. Bukan hanya teriak, Alisa juga refleks menendang Axele sehingga Axele langsung terjatuh ke lantai. Bug! Arg! Kenapa kau menendangku? Ucap Axele kesal sambil memegang bokongnya. Maaf, Kak, aku kira tadi kakak ingin melakukan yang tidak-tidak. Ucap Alisa melihat pakaiannya yang masih lengkap. Yang tidak-tidak, aku bisa melakukan apapun kepadamu sesuka hatiku. Apa kau lupa jika kau itu adalah istriku? Jadi semua yang ada di tubuhmu adalah milikku, ucap Axele ketus lalu berusaha untuk bangkit. Pagi-pagi bukannya mendapatkan ucapan dan ciuman selamat pagi, tapi malah disambut dengan tendangan, ucap Axele sambil mengusap bokongnya yang telah berciuman dengan lantai. Melihat wajah memelas Axele, Alisa hanya mampu memasukkan bibirnya merasa bersalah. Seharusnya dia menyambut Axele dengan senyuman selamat pagi. Akan tetapi dia malah tendangan selamat pagi kepada suaminya itu. Axele langsung berjalan menuju kamar mandi sambil terus bergumam kesal. Sedangkan Alisa hanya bisa mendengarkan ocehan Axele. Walaupun tidak ada satupun kata-kata Axele yang melintas di pikirannya.
Setelah melihat pintu kamar mandi tertutup, Alisa langsung bangkit. Dia mencoba membersihkan kamar mereka sambil menunggu Axele selesai mandi. Setelah selesai, Alisa menatap foto yang terpajang di kamar Axele. Dari begitu banyaknya foto, Alisa tidak melihat satupun foto kebersamaan Axele dengan keluarganya. Dari sana Alisa semakin yakin jika hubungan Axele dan keluarganya memang tidak baik. "Kau sedang apa?" tanya Axele keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melingkar di pinggangnya. Melihat itu, Alisa langsung menutup matanya. Walaupun sudah halal, akan tetapi Alisa belum terbiasa melihat penampakan yang sangat menggoda itu. Melihat Alisa yang malu-malu, Axele malah tersenyum sinis. Dia langsung memikirkan ide jahil agar untuk menggoda Alisa istri lugunya. "Apa kau mau melihat yang lain, sayang?" bisik Axele tepat di telinga Alisa sehingga membuat bulu kuduk Alisa langsung merinding. "Dasar mesum," ucap Alisa kesal lalu melangkahkan kakinya menjauhi Axele. Namun, Axele langsung menarik tangan Alisa, sehingga tubuh mungil itu langsung jatuh ke dalam pelukannya. Dia melingkarkan salah satu tangannya di pinggang ramping istrinya itu. Sedangkan tangannya yang satu lagi mencoba menyentuh wajah Alisa yang merah merona. Dia bahkan mendekatkan wajahnya ke wajah Alisa, sehingga Alisa langsung memejamkan matanya. "Dasar jorok," ucap Axele menghapus kotoran yang ada di mata Alisa. "Aku kan belum mandi," ucap Alisa gugup lalu melepaskan pelukan Axele. Dia berlari kecil menuju kamar mandi dengan penuh kegugupan. Axele yang melihat tingkah istrinya hanya bisa tersenyum kecil sambil mengelengkan kepalanya pelan. Melihat jam yang terus berputar, Axele langsung mengenakan pakaiannya. Dia bersiap-siap untuk pergi kuliah dan mengatur rencana untuk rumah tangganya dengan Alisa. Axele memeriksa dompetnya dan melihat ada beberapa lembar lagi uang 100.000. Dia langsung mengeluarkan beberapa lembar dan menyisakan sedikit untuknya. Sebagai seorang suami, Axele sadar jika segala kebutuhan istrinya kini sudah menjadi tanggung jawabnya. Dia akan berusaha memenuhi semua kebutuhan Alisa dengan jerih payahnya sendiri. Walaupun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya sambil kuliah, Axele akan tetap mempertahankan rumah tangganya dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan baik. "Kau sudah selesai?" tanya Axele ketika melihat Alisa keluar dari kamar mandi. "Sudah, tunggu sebentar ya," ucap Alisa mencoba merapikan rambutnya. "Sini," ucap Axele mengambil sisir yang ada di tangan Alisa lalu menyisir rambut Alisa dengan lembut. Melihat perhatian kecil dari Axele, Alisa langsung menatap Axele dari pantulan cermin dengan penuh kebahagiaan. Walaupun terkenal dengan jiwa berandalnya, akan tetapi Axele ternyata memiliki sisi lembut yang tersembunyi. Melihat istrinya yang sedang memperhatikannya, Axele langsung mengembangkan senyumannya. "Sudah, ternyata kau sangat cantik ya," puji Axele sehingga membuat wajah Alisa kembali merona. "Oh, iya, ini uang sakumu. Maaf ya, aku cuman ada segini dulu. Nanti kalau aku ada rezeki aku akan memberikannya lagi kepadamu," ucap Axele memberikan 10 lembar uang 100.000 kepada Alisa. Melihat uang pemberian Axele, Alisa langsung membulatkan matanya terkejut. Selama ia hidup, baru kali ini dia mendapatkan uang saku sebanyak itu. Karena selama tinggal bersama ayah dan mama tirinya, Alisa hanya mendapatkan uang saku 20.000 setiap harinya. Bahkan kadang tidak mendapat uang saku sama sekali. Sehingga Alisa sering berjalan kaki menuju sekolah. Bersambung dulu ya teman-teman.